Halo halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Nah, dan kali ini benar-benar kita ajak Anda untuk ngubek-ngubek banyak berita-berita yang muncul di berbagai media, baik nasional maupun daerah. Ini berkaitan dengan tunjangan anggota DPR, karena ternyata tunjangan anggota DPR itu tidak hanya di pusat, tapi sampai daerah juga gila-gilaan. Bahkan ada di daerah seperti Jakarta, misalnya tunjangan sewa rumahnya itu bisa lebih gede dari yang kemarin diributkan di DPRD. Dan seperti biasa, kami temani Anda bersama saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Dan mungkin sebelum kita masuk ke Hmm, hard news seperti itu, hmm, Mas Hersu, mungkin kita hmm, perlu juga lihat semalam itu kan hmm. ada Perang, acara mau peringatan Maulid Maulid Nabi Nabi ya. Ada, Sallallahu ada, Alaihi ada. Wasallam. Dan Iya, saya baru tahu ternyata hari ini hari libur ya Mbak, ternyata ya. iya betul. Oke oke, saya Mas nggak Hersu sadar. selalu ketinggalan hari libur Iya. karena selalu Iya menjadi memang pekerja keras. nggak pernah. Nah, kita kan sejak dulu nggak pernah bekerja hari libur-libur ya Mbak. Gitu tergantung pas dapat giliran piket atau tidak gitu aja kan jadinya ya. Iya, Iya. iya Jadi betul. udah Jadi jadi. ini mendapat sorotan Hmm, sangat luas dan sekarang hmm, lagi viral nih Mas hmm. Hersu Kenapa di kenapa? Kok foto. Gibran lagi sih yang dia ini Mbak Mbak Agi kelihatannya hobi banget nih ngomongin Gibran nih. Ya, dia kan pemimpin kita loh, wakil Enggak kita presiden. pemimpin Anda. Iya, secara de jure kan seperti itu. Jadi Hmm, yang menjadi sorotan adalah posisi duduk dari Gibran, itu salah satunya. Yaitu hmm. di mana ini kan posisi duduk di depan ya, di Istiqlal itu kan kalau Kalau kita kalau saya lihat malah bukan hanya posisi duduk, sampai ekspresi wajahnya juga disorotin. betul, Oh gitu wajah ya. sayurnya, terus Hmm, kemudian hmm, pakai baju apa begitu. Ini hmm, sangat detail ya netizen kalau menyoroti hmm, soal itu. Yang lainnya, sebagian besar anggota kabinet memakai baju atasan putih seperti hmm. biasa, ada yang memakai peci, tentu saja kalau Pak Prabowo itu juga disorot. Apakah netizen mengatakan berarti nggak dikasih tahu nih atau di prank nih, kenapa dia sendiri Jadi pakai jadi baju? kayak jadi ingat waktu pidato kenegaraan ya, Gibran pada waktu itu kan datang memakai dasi baju putih, Dasi. dasinya warna merah, tapi ternyata Pak Mhm. Prabowo dan anggota kabinet yang lain pakai warna biru dan kemudian dengan cepat nggak taunya Gibran berubah dasinya warna biru gitu ya. Ya, baru dikasih ya Ya, dasi dikasih nggak dasi tahu itu atau atau dia membawa atau bagaimana? membawa atau ada Ya. dasi yang biru di kalau orang saya anak sekarang bilang dibetak aja yang yang bukan ini dipinjam gitu. Dan kemudian dia terlambat ya pada Iya, saat sesi iya, foto iya. semuanya sudah Iya, siap. Dia iya. ini Ya kejadian karena ganti dasi. karena ganti dasi dan dia Iya. sambil berlari pun masih membetulkan dasi. Hmm, Kejadian yang baru pertama kali terjadi itu pada sesi pemotretan yang hmm, saya selama menjadi apa namanya wartawan biasanya kalau ada sidang MPR, sidang hmm, dan sebagainya, iya baru pertama kali itu melihat di televisi kejadian seperti itu. hmm, Nah, sekarang yang ada di Maulid Nabi ini itu memang juga kejadian yang cukup membuat pertanyaan Mas Hirsu, hmm, karena walau bagaimanapun ada bahasa-bahasa politik di situ, hmm, bahwa memang antara Prabowo dengan wakil presiden, presiden dengan wakil presiden ini sepertinya memang tidak dekat. Apalagi ada isu, mungkin bukan isu tapi memang kenyataannya demikian. Teddy ini kan sangat melekat kepada Prabowo dan banyak juga mungkin Mas Hersu mendapatkan mendapatkan japri atau apa yang mengatakan bahwa kami tidak bisa langsung bertemu dengan Prabowo dan sebagainya, harus lewat Teddy begitu ya. Nah, ini memperlihatkan bahwa apakah di antara presiden dengan wakil presiden tetap ada Teddy di situ, bahwa kalau komunikasi antara wakil presiden ke presiden juga harus lewat seskap hmm, begitu. hmm. Jadi ini menjadi pertanyaan juga. Apakah ini disengaja untuk memperlihatkan kepada masyarakat? Saya rasa hal-hal seperti ini tidak mungkin tidak terpikirkan begitu. Jadi seperti sesuatu yang memang dibuat seperti ini supaya masyarakat mulai melihat apa namanya posisi dari Gibran terhadap presiden begitu. Dan ya Bisa termasuk yang aja sekarang nih. ya termasuk baju yang dikenakan oleh Gibran itu tadi dan apalagi tertangkap oleh kamera beberapa kali Gibran ini memasang posisi manyun gitu disebutnya ya Mas Hmm. Irsu yang Ekspresinya hmm, bukan mana ya, ekspresi wajahnya ya. Hmm. ya, ekspresi wajahnya terlihat tidak nyaman atau apa seperti itu. Yang mana sih Dan yang ini nih maksudnya yang foto ini ya? ya, Oh, bisa ya betul. aja ini fotografernya ngambil ini. Ya, itu berupa screenshot Mas Irsu Oh ya. video. Dari Oh, video.
panjang. Oh, video Ya. panjang yang live-nya ya, itu live ya gitu ya. Ya, Nah, ya, terus betul. Apalagi posisi mereka ini kan ada di depan. ah, Kalau mm, pemimpin negara biasanya kalau di Istiqlal itu kan memang selalu berada di depan. Jadi terlihat mm, betul betapa yang lainnya berbaju putih, putih, putih. Kemudian ada satu yang berbeda yaitu Gibran. Ya mm, saya sendiri juga bisa membayangkan kalau saya berada di sebuah grup yang seperti itu, saya memakai mm, saltum lah mm. istilahnya, salah Ya, kostum gitu. nggak Mungkin nyaman perasaan ya. juga tidak Ya itu nyaman. kayak Ya. kayak burung gagak di antara angsa gitu ya. Mhm. Iya. Iya, seperti itu. Teman-teman bisa apa bisa menilainya sendiri, bisa membuat persepsi sendiri tentang hal ini. Oke, menarik ini hebatnya netizen Indonesia itu ya, sampai hal-hal detail begitu diperhatikan dan sekarang itu kebalik ya, justru media-media konvensional, saya nggak menyebutnya mainstream lagi ya, mainstream kan sekarang media sosial sebenarnya, justru menjadikan bahan-bahan dari netizen itu menjadi pemberitaan di media konvensional kan sekarang yang terjadi ya. Oke. Iya betul Mas Irso, apalagi sekarang di era new media atau media Hmm, baru ini di mana hmm, setiap kali ada unggahan bisa hmm, terjadi percakapan di situ hmm, yang hmm, percakapannya dua arah. Dan yang memiliki akun-akun ini kenapa kemudian orang jadi melihat apa yang dikatakan oleh medsos kan begitu. hmm, 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 Eh, karena mereka para tokoh, mereka para pejabat, pensiunan, pejabat tinggi apa dan sebagainya memiliki akun masing-masing. hmm, Jadi hmm, kita hmm, kalau mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan hmm. tidak perlu lagi kita memiliki nomor Ya. teleponnya, tapi cukup dia mengunggah apa, kita memberikan komen di bawahnya, syukur-syukur itu dijawab. Kalau tidak, kita DM, direct message gitu. Dan kemungkinan besar direct message itu beberapa tokoh itu menjawabnya. Jadi Hmm, sudah hmm. seperti wawancara. Bahkan kalau yang mend-DM itu juga netizen biasa, masyarakat biasa, publik itu mereka juga banyak yang Nggak, bersedia untuk nggak kayak menjawab. kita dulu ya. Kita kalau dulu kita pasti nyari, kalau kenal baik dengan sekretarisnya kita tanya posisi bapak di mana di sini gitu, misalnya di lapangan golf dan sebagainya kan susah payah cuman dulu ya Mbak ya. Saya ingat betul Uh, dulu, wah untuk bisa jalan kaki tuh dulu kendaraan kan susah itu lapangan golf kan biasanya jauh dari mana-mana begitu ya. Iya, betul-betul. Saya masih ingat zaman saya, Mas Hersu, tahun Mm, 90-an itu saya kalau mau wawancara Pak Sudomo, mm, Menko Polkam waktu itu mm, ya, mm, itu saya harus berangkat subuh. Jadi jam mm, setengah 6 harus sudah mm, sampai di sana dan mm. nongkrong di posnya itu, Iya ngobrol ya, sama sama yang ada di penjaga-penjaganya pos. gitu. Ya Pak Iya, dan Pak karena Domo jam 6 dan pas Pak Domo Pak friendly Sudomo ya. udah sampai. Dan friendly dia Betul, dengan wartawan ya kalau Pak Domo zaman friendly dulu. dengan wartawan. Jam 6 pas sudah ada di lokasi dan jam 8 sudah meninggalkan kantor menuju lapangan golf. Hmm. Ini seperti itu rutinitas Pak Domo dulu. Iya. Oh Jadi gitu. kalau sekarang gampang banget ya wawancara-wawancara, nggak perlu nongkrong berjam-jam. Betul. Oke, kita balik ke laptop lagi. Sekarang, Mhm. oke kita tinggalkan Gibran ya. Kita pindah ke Ya, topik yang lain ya, karena banyak ini justru menurut saya topik tadi kayak ice breaking aja lah yang tadi ya. ya, Ya gitu. betul. Ini soal Mhm. tunjangan rumah. Banyak orang terkejut-kejut karena ternyata di daerah-daerah itu tunjangan rumahnya juga Mhm. gede-gede banget gitu ya. Dan itu untuk apa? Ini kalau orang Sumatera, orang apa, orang Palembang misalnya bilang ikut tunjang aja, ikut tunjang itu tapi dihajar aja karena sebel lihat lihat apa kok angkanya seperti itu. Gila banget memang negara ini ya, dibuat pesta Ya, pora oleh para pejabat kita, oleh anggota legislatif kita yang saya nggak menyebutnya sebagai wakil rakyat. Pokoknya dia anggota legislatif aja, anggota DPR karena dia sebenarnya nggak mewakili rakyat, dia mewakili partainya kok selama ini kan gitu. Hanya kalau kata ya, Bung Rocky, minjem istilahnya Bung Rocky kan dia ngemis suara kita gitu. Bahkan ada yang ya, nyogok suara kita dengan money politik kan begitu. betul. Ya. Mhm. Iya ya, jadi kemarin ini ada demo ya Mas Ersu, demo Hmm. mahasiswa di DPRD DKI Jakarta. Apalagi ternyata demo ini karena terungkap bahwa anggota DPRD DKI Jakarta ini memang tunjangannya, tunjangan perumahan, tunjangan yang lain-lainnya ini memang luar biasa juga. Jadi Ya. melakukan demo kemarin adalah masa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi. Hmm. Ini cukup ramai, tapi untungnya tidak rusuh begitu dan juga kemudian dari DPRD juga bersedia menemui dan bersedia untuk mengevaluasi lah Ini di tunjangan mana ini. ini, Mbak? Yang di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ini Oke. ini yang di Jakarta. Jadi di Jakarta saja itu tunjangan rumahnya itu ada 70 juta per bulan Mas Hersu. Bu, Jadi di anggota DPRD lagi ya. Gila banget ya. anggota, anggota DPRD Jakarta ini 70 juta per bulan. Jadi kalau seandainya UMR-nya pukul rata lah sekitar 5,5 juta, kita bisa Hmm, bayangkan ini hmm, berapa kali dari UMR. Dan kemudian selain itu kan pasti ada tunjangan komunikasi, kemudian ada tunjangan transportasi, biasanya belum yang lain-lain gitu. Memang tidak
tidak dirinci berapa begitu ya, satu persatu itu. Tapi biasanya tunjangan-tunjangan yang transportasi, kemudian komunikasi itu bisa belasan juta. Karena di Hmm. Hmm. DPRD yang lain Hmm. tunjangannya itu juga besar-besar, Mas Jakarta Hersut. total berapa kalau Jakarta ini? Ya, mereka semuanya. Saya tidak tahu secara rinci ya. Tapi Pak, ini Saya, memang pengalaman dulu penghasilan anggota DPR di DKI ya, sebelum diubah lagi itu yang lebih gede dari DPR RI kalau yang sebelum-sebelumnya begitu ya. Ya makanya tadi kan tunjang-tunjang. Oh saya lupa tadi nyebutnya Pak Palembang. Itu kalau di Medan itu orang bilang ku tunjang kau gara-gara ini kan gara-gara gitu. Iya ya, karena ketidaktransparan itu, Iya. maka tuntutan dari aksi mahasiswa ini mereka ada 3 poin ya, paling tidak ini brief saja, meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta karena memang tidak transparan Mhm. berapa gitu per itemnya ya, dan menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta itu yang berlebihan dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, dan mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, yaitu misalnya Dharma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, Pam Jaya, dan Jakpro. Jadi memang ini memang perlu audit seperti itu sih ya. Untuk melihat kalau seandainya tidak diminta audit dan kemudian ini padahal ini kan milik rakyat gitu. Mereka semua adalah atas pajak dari rakyat. Coba kita melihat ya dari kemudian dari Jakarta kita pindah ke Jawa Barat. Ini tidak kalah luar biasanya Mas Hersu, malah lebih besar daripada yang di DKI Jakarta. Untuk tunjangan di DPRD Jawa Barat, ketua DPRD sebesar 71 juta per bulan. Ini kita dari tadi bicarakan bukan per tahun ya, tapi per bulan. Wakil Ketua DPRD sebesar 65 juta per bulan dan anggotanya sebesar 62 juta per bulan. Itu tunjangan perumahan saja. Coba kita lihat ini lebih bisa diketahui yang Jawa Barat ya. Tunjangan komunikasi intensif itu sebesar 21 juta. Itu kalau dia itu Nah, komunikasi itu kan maksudnya telepon apa gitu ya. iya, Ya, betul. itu bibirnya doer tuh kalau dia bisa sampai 20 Oh, juta. sampai kupingnya panas Mas Ersu. Kayak mau coplok gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Kemudian ada lagi tunjangan transportasi untuk seluruh anggota DPRD itu sebesar 17,5 juta per bulan. Hmm, 17.500.000 per hmm, bulan. hmm. Bayangkan tunjangan transportasi segitu, tunjangan komunikasi segitu. Belum lagi tunjangan yang lainnya. Ini kan masih ada tunjangan-tunjangan yang lainnya. Ini untuk Jawa Barat. Kita lihat lagi Mas Hersu untuk untuk daerah istimewa Yogyakarta (DIY) memang tidak sebesar yang lainnya, tapi kalau dibandingkan dengan UMR setempat ya ini tetap saja berkali-kali Hmm, hmm, lipat. hmm. Coba kita lihat untuk DIY dengan UMR itu 2,2 juta 264.000 begitu Ya. ya jelasnya. Ini kita Eh, benchmarknya selalu UMR ya, mesti iya menunjukkan iya juga tanpa kita harus bandingkan. terjadinya apa kesenjangan yang luar biasa itu ya, Mbak Gia. Betul, kita Hmm. harus bandingkan dengan pendapatan rakyat begitu. Iya. Berapa kali mereka menerima? Nah, mereka ini kan wakil rakyat statusnya. Jadi UMR untuk kota atau Klaimnya menurut saya bukan statusnya, klaimnya wakil rakyat. klaimnya, Ya. ya biarinlah seperti itu karena menurut Hmm. perundangan begitu Mas Hersu. Hmm. Jadi untuk UMK Jogja yaitu untuk kota 2.655.000. Hmm. Hmm. Kabupaten Sleman misalnya mewakili kabupaten yang lain ya 2.466.000. Sementara itu tadi yang kita katakan untuk tunjangan perumahan untuk ketua DPRD di DIY sebesar 27.500.000. Lebih kecil, jauh lebih kecil ya Hmm. dibandingkan yang Jawa Barat misalnya, tapi tetap saja jauh lebih besar jika dibandingkan dengan UMR. Hmm. Wakil Ketua DPRD 22.900.000, anggota DPRD 20.600.000. Kemudian tunjangan transportasinya, Ketua DPRD 22.500.000, besar sekali, Hmm. hampir sebesar tunjangan perumahan tadi. Kemudian Wakil Ketua DPRD 19.500.000 dan anggota DPRD 17.500.000. Ini di DIY. Hmm. Dan kemudian kita lihat di Jawa Tengah. Jawa Tengah ini terkenal sebagai provinsi dengan masih banyak penduduk miskin. Begitu Yes, juga kemiskinan ekstrim ya, terus ada banyak ya. ekstrim. Hmm. Iya, selain miskin di bawahnya masih ada lagi kemiskinan ekstrim lagi di Hmm. sana. Coba kita lihat UMP, upah minimum provinsi untuk Jawa Tengah tahun 2025 itu hanya sebesar 2.169.000. Hmm. Kecil sekali. Dan kemudian contohnya ya beberapa kota, misalnya di Tegal itu
3 juta. Tepatnya 2.376.000. Ini lumayan lebih tinggi karena yang tadi itu adalah rata-rata. Sementara kalau Banjarnegara itu rendah sekali ya. Itu 2.170.000. Kemudian Purbalingga 2.338.000. Jadi dengan UMP atau UMK masing-masing yang seperti itu, ini besaran tunjangan perumahan dan transportasi sebagai berikut. Ketua DPRD itu tunjangan perumahannya 79.630.000. Bu, gila-gila bang. Sadis banget ya, sadis sekali ini. Mm. Karena UMP dan kemudian upah minimum kota dan kabupatennya malah lebih rendah daripada yang Jogja tadi. 2,1 ya, jadi bisa untuk itu 30 berapa? 35 orang ya Mbak ya, bisa ya untuk menggaji 35 orang, cuman tunjangan perumahannya aja ya gitu ya. Tunjangan ini Mm, baru mm, tunjangan perumahan yang mm, disebutkan, belum yang mm, tunjangan lainnya ya. mm. Kemudian wakil ketua DPRD 72.310.000, anggota DPRD 47.770.000. Dan kemudian tunjangan transportasinya semuanya sepakat untuk mendapat 16.200.000. Ini luar, ini belum Ini belum semua per bulan ya tunjangan yang sekali lagi ya. Sekali lagi ini per bulan Mm, teman-teman, ini bukan mm, per mm, tahun ya. mm, mm, Jadi dalam 1 tahun misalnya tunjangan untuk perumahan ketua DPRD-nya 79.630.000, berarti ya 79 juta mm, kali 12, kalikan saja jadi ada berapa. Dan mm, masa periode mereka menjabat selama 5 tahun, jadi berapa miliar itu semuanya, sudah jadi berapa rumah sebetulnya. mm, Ini luar biasa. Kemudian untuk DPRD Jatim. DPRD Jatim ini kita lihat nilai besaran tunjangan perumahannya sebesar 57.750.000. Tetap lebih Kemudian gede dari DPR RI ya. iya, lebih besar dari DPR RI. Wakil ketua sebesar 54.862.000, kemudian anggota sebesar 49.087.000. Nah, besaran tunjangan transportasinya sebesar 20.850.000. Ini mau pergi kemana sih transportasi sebanyak itu Mm, begitu? mm, Apa mereka ya muter-muter aja bolak-balik? Kan mm, mereka sering juga rapat begitu. mm. Apalagi kalau di anggota Rap- DPR Rapat ada itu SPJ-nya mereka. lagi. Mm, Iya, kalau anggota DPR mereka dapilnya ada di seluruh Indonesia. Transportasi apa dan sebagainya mungkin barangkali bisa bolak-balik begitu ya, walaupun tidak di masa reses. Tapi kalau yang namanya misalnya di Jatim, transportasi kan memang hanya di Jatim saja kan Mas Irsu, lingkup itu saja gitu. Artinya tunjangan transportasi ini misalnya adalah untuk pembelian bahan bakar seperti itu. Ya, Saya dan tidak mereka tahu biasanya. paling-paling ke dapil, ya kan, nggak keliling Jawa Iya. Timur juga. Kalau keliling ke daerah lain, mereka dapat SPJ, gitu. Nah, lain lagi. Mereka keluar dari daerahnya, keluar dari provinsinya, itu ada SPJ tersendiri. Ini hanya untuk di dapilnya begitu. Dan biasanya sehari-hari kan malah justru ada di kotanya begitu ya. Nah, kemudian DPRD Bali. Coba kita lihat DPRD Bali. Oh ya, tadi yang untuk Jatim. Iya, sudah itu Jatim, DPRD Bali. Coba kita lihat. Saya cari dulu. eh Ternyata tunjangan perumahannya di Bali 54 juta per bulan. Itu untuk ketua. Untuk wakil DPRD itu 45.500.000 per bulan. Anggota DPRD-nya 37.500.000 per bulan. Tunjangan transportasinya juga tinggi nih ya. Walaupun yang untuk tunjangan perumahannya tadi lebih kecil dibandingkan Jawa Tengah misalnya, tapi transportasinya 24 juta per bulan. Ini kita belum tahu tunjangan untuk komunikasinya biasanya juga sampai belasan juta itu tadi, bahkan sampai puluhan juta. Ini luar biasa sekali. UMR-nya berapa? Kita lihat UMP untuk provinsi di Bali itu 2.800.000 sekitar itu. Sebagai contoh ada yang lebih tinggi, misalnya Kabupaten Badung ini lebih kaya ya, kabupatennya itu bisa 3,3 juta. Kota Denpasar 3 juta. Gianyar hanya 2,9 juta. Jadi dengan tunjangan anggota DPRD yang sebesar tadi ya, kita bisa hitunglah 24 juta ditambah dengan 54 juta sekian ini berapa kali UMR-nya. Ya. Luar biasa. Jadi kita masih belum melihat yang lain-lain ya Mas Irsu, tapi Ya, itu tadi sudah sebagai udah presentasi. menggambarkan itu ya, luar biasa Betul, ya, gitu. betul. Ya, jadi memang ini gila banget ya. Dan kalau kita balik lagi kan kemarin yang diributkan bahwa Hmm. DPR RI itu cuma 100 juta ya kalau nggak salah ya angkanya. Hmm. Enggak, itu angka itu salah. Kita mesti bilang angkanya itu jauh lebih gede, lebih gede dari itu ya. Bisa mungkin lebih di atas tengah, bisa di atas 500-an juta itu mereka itu. Belum lagi kalau mereka perjalanan-perjalanan dinas kayak kemarin misalnya yang ke
mana ke Komisi 11 ke Australia itu. Saya lihat Iya, ternyata betul. perjalanan dinas itu untuk sehari saja Mbak, uang mereka itu bisa, Hmm. itu tergantung negaranya ya, itu bisa antara 6 sampai 12 juta mereka ininya, uang sakunya mereka setiap harinya itu Mbak. Bayangkan kalau kemudian mereka pergi ke sana sini, dan yang menarik kan kemarin kita juga bahas soal misalnya reses, soal kundapil Hmm. dan sebagainya. Saya Hmm. baru mendapat informasi dari orang di pemerintahan. Dia menjelaskan Hmm. pada saya, Mas Heru, mereka dapat dana reses cukup gede dan banyak kan mereka dana nggak keluar dananya. Kenapa? Karena mereka bisa minta fasilitas dari kementerian dan lembaga dengan alasan BIMTEK, gitu loh Mbak. Jadi Oh, begitu. bimbingan teknis ke daerah dan sebagainya masih Modus-modus ya. modus yang begitu begitu. Termasuk juga kan kayak kemarin yang ribut-ribut kita, kok ada dana CSR dari Bank Indonesia sama OJK, apa urusannya gitu. Pak, Urusannya apa, Bank Indonesia dan OJK bikin CSR itu emang perusahaan komersial mereka kan gitu. tapi karena mitra Mas Ersu. Iya. Iya, dan sebenarnya CSR-nya ya untuk para mitra itu jadinya kan begitu. Itu ngakalin ini. Memang rusak betul negara kita ini ya, Iya, apanya, pengelolaan betul. keuangannya ya. Dan ini kalau diefisienkan, saya kira Hmm. wah itu betul-betul kita, Pak Prabowo bisa punya anggaran yang melimpah itu di APBN-nya. Jadi bukan defisit lagi gitu. Tapi kan mereka alasannya, kan kami sebagai anggota dewan misalnya pengeluaran kita besar banget loh, karena memang sampai miliaran sekarang untuk jadi anggota Hmm. dewan Iya, itu bisa puluhan miliar Mbak gitu. betul. Tapi ini kan Betul. memang ini kan money politik, itu yang disebut money politik. Jadi Hmm. saya kira itu mesti mulai diperbaiki juga itu sistemnya kayak gitu-gitu ya. Jadi betul-betul orang yang masuk ke Hmm. DPR itu ya orang-orang yang memang punya kualitas yang cukup bagus dan dia punya engagement, dia memang bekerja bersama dengan Hmm. para rakyat di daerah dapilnya. Kan banyak yang frustasi Mbak, anggota-anggota DPR yang bekerja serius di daerah dapilnya itu gitu. Tapi begitu dioperasi dengan money politik itu selesai gitu loh. Dan itu yang menurut saya juga harus diperbaiki. Kita mesti fair lah seperti itu ya. Karena kemudian ketika mereka mengeluarkan dana sampai miliaran, ya mereka pasti ingin mengembalikan investasi itu. Dan akhirnya Betul. yang terjadi ya korupsi seperti sekarang. Jadi menurut saya ini momentum loh yang harusnya jangan hanya karena diributkan sekarang kemudian mereka berbenah. Ini harus jadi kesadaran bersama gitu. Sampai kapan negara ini mau seperti ini terus menerus begitu Hmm. loh. Sama dengan kayak Pak Hmm. Prabowo, ini kan juga momentum yang dituntut oleh publik, pergantian Iya. Kapolri, pembersihan aparat hukum. Kan kita kemarin juga nyinggung, ya negara ini kalau 3 instansi aja dibenerin, itu yang termasuk dalam criminal justice system ya, polisi, Mhm. kejaksaan, kehakiman, yang itu dalam hal ini adalah pengadilan-pengadilan itu, dibenerin, gajinya dinaikin deh mereka itu, ya Mbak Agi ya, jadinya karena tanggung jawabnya berat, gajinya dibenerin gitu. Kalau sekarang gajinya kecil tapi tadi itu bukan tunjangannya, kalau yang lain ini sabetannya sana sini, meresnya sana sini, itu yang gede kan gitu. Jadi kita perbaiki, ini momentum sebenarnya, bersihkan pimpinan-pimpinan yang nggak benar gitu, misalnya jangan hanya dari Kapolri sampai level Kapolda gitu. Kalau perlu level-level Kapolda, Kapolres dan sebagainya itu bikin perjanjian di depan rakyatnya masing-masing gitu, sumpah depan rakyat, dan rakyat itu ngawasin gitu. Itu baru menarik. Jaksa juga begitu, kajatinya, kajarinya, semua gaya hidupnya nggak mencerminkan gaji yang mereka punya itu. Hakim-hakimnya juga seperti itu, ngaku ya, jangan marah sama saya ya. Anda bisa, kalau saya tantang Anda semua, hakim, jaksa, dan polisi untuk menunjukkan berapa gaji Anda dan berapa gaya hidup Anda. Gampang kok itu anunya, melihatnya Iya, ya. itu mudah, Iya, mudah sekali. iya. Bagaimana misalnya ya di Hmm, berbagai kejadian, berbagai hmm, peristiwa, kemudian kan terungkapkan kronologisnya. Dari iya. kronologis itu kita bisa melihat gaya hidupnya. Hmm, Seperti misalnya seorang polisi yang ada di daerah begitu ya, seorang hmm, perwira menengah begitu bisa pada sebuah kejadian kejahatan gitu ternyata di situ polisi ada misalnya bertemu dengan siapa dan kemudian menyewa sebuah ruangan atau bahkan menyewa keseluruhan dari ruangan itu misalnya kafe Oh, ataukah ini itu misalnya kejadian yang klub di malam. NTB yang kemarin yang ada meninggal anak buahnya itu kan, dia mereka bisa Ya, itu salah satunya, Mas Heru. Itu menyewa salah satu menyewa saja. villa, terus membayar berapa Menyewa tuh? villa sampai Membayar dengan perempuan itu berapa seharinya bayar dibayar? perempuan sampai dengan Hmm, terus kemudian ada pesta-pesta. hmm, Ya, pesta seperti itulah begitu. hmm. Dari situ kita itu kan dibutuhkan biaya puluhan juta Iya, untuk hmm, melakukan itu. hmm, Hanya untuk one spot begitu ya. hmm, Mungkin melakukan juga sebelumnya atau bagaimana gaya hidupnya sehari-hari itu hmm. membutuhkan biaya besar Belum dari berapa pakaian-pakaian brandednya, besar. ya kalau kita lihat Betul. ya. Iya. Semua sekarang pakai Iya. branded. Kita ikhlas kok itu mereka ya, para para pekerja, para polisi yang tugasnya mau berat, kejaksaan yang godaannya juga berat, hakim juga, mereka digaji gede. Tapi begitu mereka melakukan itu langsung disikat habis langsung gitu. Jadi nggak ada tawar menawar lagi gitu loh.
ini Mbak, kalau kepolisian diperbaiki, kejaksaan diperbaiki, hakimnya dibenerin, bersih itu semua pemerintahan kita itu, karena mereka akan takut kementerian dan lembaga itu, karena polisinya nggak bisa disogok, hakimnya nggak bisa disogok, jaksanya nggak bisa disogok. Makmur ini negara ini kalau itu yang terjadi seperti itu. Saya Iya, selalu apalagi ya, kalau kalau iya, itu tadi yang dikatakan Indonesia Riset ya. Jadi ya, ya dikatakan Indonesia Riset. Begitu juga kebijakan-kebijakan pertambangan ya, gitu, nggak sesuai dengan UUD kita, yang dimana itu semua adalah sebetulnya bisa dikelola untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat gitu. Tapi kan akhirnya jatuh ke tangan orang-orang tertentu. Pihak pejabat, oh enggak, saya enggak ini, tapi dia dari hasil kalikongnya ya. dengan Yang lebih memberikan sedih sekarang bukan izin-izinnya. orang tertentu, Mbak. Kalau yang sekarang ke pengusaha negara lain, dalam hal ini misalnya soal Iya, nikel dan sebagainya, diberikan keluar. Cina, Nah, iya kan misalnya di gitu. luar, tapi kan dari luar itu juga memberikan Oh iya, eh pasti cashback, cashback, pasti cashback itu. ke kita kita. Ya, betul, Pasti. betul. Iya. Nah, ini ada lagi fakta yang menarik lainnya. Mungkin kita perlu apa namanya ungkap juga, Mas Hersu, yaitu bahwa tunjangan kinerja pegawai DPR itu yang kemarin apa disebut misalnya salah satunya adalah soal rumah yang Mm-mm. 50 juta apa dan sebagainya itu ternyata itu di kenaikan tunjangan kinerja DPR itu ternyata diteken Jokowi itu hanya 2 hari sebelum dia lengser. Nah itu Jadi sorry tuh, wah ini saya mau ngomong kasar nggak enak ini, tapi itu kurang ajar betul itulah, kan gitu ya. iya, iya. Ini jadi dia lengser tanggal 20 Oktober ya Mas Hmm. Hersu. Kemudian ini diteken hanya tanggal 18 Oktober. Jadi hanya sekitar 2 hari atau bahkan Nggak kurang boleh dari dong, sebelum dia lengser. nggak boleh Dan dong harusnya kan itu ya, ngambil iya, kebijakan-kebijakan strategis tapi kan gitu. kita tahu bagaimana Jokowi, dia melakukan Hmm. apa saja dan merasa bahwa nextnya nggak akan apa namanya, nggak akan akan diributkan, tidak akan kena juga, apalagi ini kemudian tunjangan untuk DPR gitu, yang artinya anaknya pun kan ketika itu sudah terpilih, anaknya yang akan naik begitu Mas Edu. Dan saya rasa ini adalah cara untuk mengamankan posisi dia setelah lengser, karena pasti beberapa kebijakannya yang kemudian sebelumnya itu DPR manut saja tanpa ada suara, seperti misalnya Omnibus Law, Undang-Undang Minerba dan sebagainya yang hanya dibahas dalam hitungan hari atau belasan hari saja sudah disetujui, itu tidak akan dipersoalkan. Saya rasa dia menanam budi yang seperti itu ya. Kita patut menduga demikian. Coba kita lihat ini ada di CNN. Presiden ini berita tanggal 22 atau 23 Oktober tahun lalu ini. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menaikkan peraturan presiden terkait kenaikan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekjen DPR RI pada Jumat 18 Oktober atau 2 hari jelang lengser pada Minggu 20 Oktober. Bayangkan. Terus kemudian bagaimana peraturan? Oh, Perpres. Jadi sebelumnya itu Perpres yang tahun 2016. Jadi sudah lama ya, ini merupakan pembaruan dari Perpres nomor 92 tahun 2016 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan DPR RI. Jadi tiba-tiba sebelum lengser dia menaikkan ini. Coba bayangkan kenaikannya lebih dari 50%. Berikut ini rincian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Setjen berdasarkan kelas jabatan. Yang non-grade itu yang sebelumnya 41.550. Oh ini yang baru ya, yang baru 41.550 atau naik 57%. Kelas jabatan 17, saya tidak tahu deh kelas jabatan 17 atau apa, saya belum sempat googling itu kelas apa. Tapi menjadi 41.550 atau naik sekitar 57%. Ke bawahnya jabatan ke-16 naik 57%, yang kelas jabatan 15 naik 63%. Kemudian kelas jabatan 14 naik 82%. Itu semua yang ada di Kesetjenan, Mas Hersu, Iya, di iya, iya. Sekretariat Jenderal. Sampai yang paling bawah kelas jabatan 11. Oh, ini belum belum paling bawah. Yang paling bawah coba saya lihat. Yang paling bawah itu ada yang kelas jabatan di bawahnya lagi. Tapi ini kelas jabatan 11 saja itu naik 111%. Jadi luar biasa kenaikan yang Iya, iya. ditandatangani oleh Jokowi. Iya, Dan iya. kemudian selain itu, dia juga pada tanggal 18 juga, dia menaikkan tukin untuk hakim. Jadi tukin untuk hakim ini juga dinaikkan 2 kali lipat pada Hmm. masa Jokowi. Ini apa maksudnya? Hmm. Supaya menanamkan budi begitu kan. Hmm. Sebelum lengser, membuat kebijakan yang permanen seperti ini. Begitu juga kita masih ingat pada bulan Agustus sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya ya, tanggal Hmm. 15 Agustus dia menaikkan perpres juga pembentukan PCO, Presiden Ah, iya, Communication iya, Office iya. itu.
yang yang sempat kemudian dia mengundurkan tunjuk diri Hasan ya. Nasbi. Iya, dan sempat Betul, dan mengundurkan Hasan diri. Nasbi ini adalah orangnya begitu, orang Jokowi, kroninya Jokowi. Jadi betul-betul luar biasa ini warisan dari Jokowi. Yes, oke. Oke Mbak Agi, memang dari situ kelihatan benar kalau rusak-rusakan ya negara. Jadi betul saya sepakat Hmm. tadi Indonesian Reset itu dan harusnya ada kesadaran dari semua elemen ya, terutama pemerintahan, jangan hanya karena orang lagi ribut, lagi di protes kemudian baru ini. Harusnya jangan tunggu protes dulu ya. Karena kalau Betul. benchmarknya kita negara-negara yang paling bagus kan kesejahteraan itu di Skandinavia ya Hmm. Mbak Agi ya. Anggota-anggota Betul. dewan di sana nggak dibayar di sana itu justru Hmm. mereka dan Hmm. kemana-mana juga Hmm. masih naik bus, naik apa gitu Hmm. dan kemudian kesenjangan antara yang miskin dengan yang kaya itu nggak lebar banget di kita tuh lebar banget. Betul. Dan di Betul. kita kan ada 10% orang, sekelompok orang yang menguasai lebih dari 40% aset. Dari situ aja itu udah kelihatan nggak benar negara kita itu. Hmm. Mudah-mudahan ya Hmm. ini mari kita terus bicara dan terus yang bisa melakukan aksi terus melakukan aksi mendatangi DPR, Hmm. bertemu dengan para pejabat negara dan sebagainya Hmm. supaya mereka juga menyadari itu gitu. Apalagi sekarang momennya bagus. Saya suruh momennya bagus Hmm. tuh karena ketika anggaran negara cekak, kemudian transfer ke Hmm. daerah itu juga dipotong dan kemudian orang semua ribut. Tapi ternyata Hmm. kan ini waktunya untuk mulai berbenah-benah seperti itu tadi ya di daerah. Hmm. Kemudian tunjangan rumahnya lebih gede dari Jakarta sekarang itu nggak masuk akal dan Jadi masuk akal. kalian tuh mau nggarong negara atau Hmm. apa sih sebenarnya kan niatnya kan gitu. Nah, Hmm. misalnya yang jadi pegawai negeri juga misalnya katanya kan selalu mulia banget abdi negara. Enggak, kalian cari hidup dari negara ini bukan jadi mengabdi pada negara ini kan gitu. Masih Iya. cari hidup aja nggak Hmm. apa-apa, tapi kalian menggarong negara ini dan kemudian Hmm. membuat rakyat miskin. Oke, bagi kita mohon pamit sampai ketemu lagi. Saya Subhan Arif. Dan saya Ekbeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.